Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Muhammad Lutfi Khairuddin kembali bisa menyapa pemirsa pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 Masehi. Dan pada sore hari ini waktu menunjukkan pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang pemirsa saksikan, saat ini saya berada di Masjid Turen, ya, masjid yang juga disebut Masjid Tiban begitu kalau pemirsa baca di internet ataupun di berbagai media yang lain. Ini terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang lokasinya masuk begitu ya, tapi relatif tidak jauh begitu dari jalan raya. Nah, 21 Juni pemirsa, tanggal sekarang adalah tanggal yang sangat terkenal sekali, yaitu wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno begitu, 21 Juni 1970 ya. Beliau lahir di Surabaya yaitu pada tanggal 6 Juni ya, tahun 1901 atau 01 begitu. Wafatnya 21 Juni sekarang 1970, sekarang tahun 2023. Nah, pemirsa, saya sesungguhnya sudah sangat sering sekali berkunjung di Masjid Turen ini. Artinya saya sendiri bertempat tinggal di Malang, sehingga ketika saya berkunjung di masjid ini, itu lokasinya tidak begitu jauh begitu, namun juga tidak begitu dekat karena ini berada di wilayah Kabupaten Malang ya. Sedangkan saya di Kota Malang. Nah, ini Masjid Turen ini pemirsa, itu seperti yang saya ungkapkan tadi, saya sudah sangat sering sekali. Namun saya baru mungkin saat ini saya bisa ngevlog, kemudian membuat video untuk pemirsa sekalian, sehingga pada kunjungan-kunjungan saya yang sebelumnya itu saya tidak sempat melakukan pembuatan video begitu. Mungkin kalau dikatakan berapa kali ya, ada kalau 20 sampai 25 kali mungkin saya, atau mungkin 30 kali, sangat sering sekali sesungguhnya. Nah, kemudian banyak masukan begitu dari teman-teman dekat itu kan. Jadi Mas Lutfi, kenapa kok buat video yang jauh-jauh, yang dekat saja belum semua begitu. Nah, salah satunya disebut Masjid Turen ini begitu. Walaupun mungkin pemirsa sudah banyak melihat di video-video yang lain, di channel yang lain, di YouTube begitu, ataupun di video-video yang barangkali pemirsa juga sudah pernah saksikan. Namun tentu dalam versi saya, pemirsa mungkin baru kali ini menyaksikan Masjid Turen dalam channel saya ini, yaitu channel Bung Lutfi Khairuddin. Nah, saya berharap video ini selain mampu memberikan hiburan kepada pemirsa ya, menemani istirahat, atau mungkin Anda yang masih bekerja menemani Anda kerja, tetapi juga bisa memberikan wawasan informasi begitu kepada pemirsa tentang keberadaan Masjid Turen ini. Nah, pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, masjid ini selain disebut masjid, sesungguhnya juga adalah tempat wisata. Artinya tempat wisata begitu ya. Jadi biasanya banyak sekali pengunjung begitu yang berkunjung ke sini untuk berwisata, piknik, rekreasi, refreshing begitu ya. Tetapi karena ini bukan hari libur begitu ya, artinya bukan holiday, bukan utlah, maka sesungguhnya masjid ini yang seperti Anda saksikan itu kondisinya relatif sepi sekali pemirsa ya. Artinya tidak nampak para pengunjung begitu yang biasanya sangat ramai membeludak begitu, yang datang ke Masjid Turen ini, baik dengan roda 2, kemudian roda 4, kendaraan pribadi maupun rombongan begitu, baik itu mobil, elf, bis, dan seterusnya begitu. Jadi ini hari Rabu tentu tidak seramai ketika hari Jumat, hari Sabtu, ataupun hari Ahad atau Minggu, artinya weekend, akhir pekan begitu. Nah, pemirsa, Masjid Turen ini adalah masjid yang ada di komplek pesantren, yaitu Pondok Pesantren Biharu Bahri ya, As'ali Fadhailir Rahmah begitu. Romo Kiai Ahmad itu yang pengasuh, yang juga konon yang membangun masjid ini. Tentu saya tidak akan berspekulasi kepada pemirsa. Ini Masjid Turen ini juga disebut sebagai Masjid Tiban begitu ya. Tiban itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah tiba-tiba. Artinya
tiba itu apa ya, jatuh begitu, tiba-tiba ada begitu, atau sekonyong-konyong begitu ya. Jadi suddenly, tiba-tiba begitu, yang konon katanya ini dibangun oleh makhluk halus alias jin. Tapi saya tentu tidak akan berbicara panjang lebar tentang itu pemirsa, karena itu nanti mitos atau dispute, tentu ada perselisihan. Itu nanti kalau saya sampaikan secara panjang tentang hal ini, tentu saya tidak tahu persis, saya akan menganalisis, saya takut salah. Tentu karena dispute, nanti ada yang percaya, ada yang tidak percaya begitu. Dan tentu mungkin kalau dari sisi logika, dari sisi rasio, dari sisi akal sehat begitu, mungkin tidak masuk akal begitu. Nah, tetapi pemirsa, saya kembalikan itu kepada kepercayaan pemirsa masing-masing. Apakah masjid ini memang dibangun oleh manusia biasa begitu, atau makhluk halus, atau memang ini tiba-tiba ada begitu pemirsa. Nah, artinya ini masjid terdiri dari, nanti saya ajak masuk ke dalam setelah ini pemirsa. Masjid ini terdiri dari 10 lantai begitu ya, artinya sangat tinggi sekali begitu. Di atas sana itu ada tiang bendera ketika Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus begitu, itu dikibarkan bendera raksasa ya, bendera merah putih begitu di atas sana. Nah, nanti saya ajak ke atas pemirsa. Nah, Masjid Turen ini pemirsa itu 10 lantai ini terdiri dari lantai 1 sampai dengan lantai 4 itu adalah tempat untuk ibadah begitu ya, untuk sholat begitu. Termasuk di lantai 1 ini ada nanti akuarium begitu ya, tempat ikan-ikan hias begitu. Nah, kemudian di lantai 5 dan lantai 6 ada ruang keluarga, termasuk untuk wali santri barangkali ya. Tapi itu juga tidak lepas daripada tempat wisata sesungguhnya. Kemudian di lantai 7 dan 8 adalah tempat orang berjualan di sana ya. Ada toko, nanti saya ajak ke atas, ada pakaian, kemudian juga ada keperluan sehari-hari begitu pemirsa, snack, minuman dan seterusnya di lantai. Sedangkan di lantai 9 dan ke-10 itu masih belum jadi seperti yang pemirsa saksikan ya. Ini baru kerangka, cor-coran dan seterusnya, belum 100% jadi Masjid Turen ini. Nah, pemirsa, sebagaimana yang pemirsa saksikan, warna atau ornamen atau corak dari Masjid Turen ini pemirsa saksikan ya. Ini ada kaligrafi begitu ya. Ini nuansanya adalah nuansa Tionghoa ya, atau Tiongkok begitu ya. Artinya seperti warna Gucci ya. Ada warna white yaitu putih ya. Kemudian ada biru ini kan, blue begitu ya. Artinya blue apa ini ya? Blue safir ya. Kalau bebatuan. Nah, pemirsa bisa saksikan ini halaman di sini lokasinya sangat luas sekali pemirsa. Nah, sangat luas sekali begitu. Jadi ornamennya ini ornamen Tionghoa. Ini ada lafadz Allah begitu ya. Kemudian ada lafadz yang lain juga di sini ya. Allah tentu Muhammad begitu ya, Nabi Muhammad. Nah, jadi sangat sepi sekali karena mungkin karena memang bukan hari libur begitu. Nah, ini ada masnya ini. Assalamualaikum. Dengan Mas Sinten? Mas Trio. Oh, Mas Trio. Saya Lutfi dari Sukun, Mas. Oh, Nggih, Mas Lutfi. Panjenengan santri apa penjaga di sini? Oh, jaga nggih. Oh, nggih. Sepen nggih nek sepi ya kalau. Oh. Lah, ini bukanya sampai dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Bukanya sampai malam jam 12. Oh, sampai jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Kalau pagi? Pagi mulai buka. Oh ya. Sampai jam 12 malam. Oh, saking Sukun, Pak. Nggih, saking Malang Kota. Jadi pemirsa, ini bukanya jam pagi setelah subuh, Mas nggih. Sampai jam 12 malam. Kemudian waktu sholat itu ditutup begitu ya sementara ya. Jadi sementara pakai gerbang tiap ditutup. Oh, nggih. Jadi ketika waktu sholat baik itu zuhur, asar, maghrib, isya ditutup Mas nggih.
Ya, apalagi subuh pemirsa ya, waktunya orang tidur tentu mungkin tidak ada aktivitas begitu. Oke, mohon izin Mas, saya lanjutkan Nggih, matur begitu. Nah, jadi ini gerbangnya pemirsa. Kalau pemirsa masuk ke Masjid Turen ya dari depan, nah itu ada penjual-penjual. Saya meyakini pemirsa apalagi yang tinggal di Malang sudah tidak asing lagi ya dengan masjid ini. Artinya saya membuat video ini tentu bagi Anda yang berada di luar Malang ya. Artinya yang di luar Malang, kalau yang di Malang ya sudah tidak asing lah ya, termasuk yang sekitar Malang itu kan sudah sangat sering sekali. Namun memang karena banyaknya permintaan, jadi Mas Lutfi, Bung Lutfi, Gus Lutfi buat video di Masjid Turen begitu ya, akhirnya saya buatkan ya. Jadi itu jalan pemirsa ya di Desa Sananrejo itu kalau ke kanan ke arah Wajak ya, ke arah Turen begitu ya. Jadi ada Kecamatan Codo, kemudian kalau terus ke daerah ekowisata, tempat wisata Bonpreng atau Andeman. Kalau ngiri itu ke arah Lumajang, Dampit, Ampel Gading, Tirtoyudo ya. Kemudian artinya ini jalan dalam pemirsa. Terus ini masuk ke sini kira-kira berapa meter ini? Ada 500 atau 1000 meter itu ya dari jalan raya. Sini ini banyak penjual kanan kiri menuju ke tempat ini pemirsa di Masjid Turen ini. Nah, ini gerbangnya pemirsa. Nah, begitu. Tapi walaupun tidak begitu rame, para penjual tetap buka pemirsa, toko-toko di kanan kiri ini. Seperti yang pemirsa saksikan ya. Oke, saya ajak masuk ke dalam begitu. Nah, ini pemirsa, di sini ada papan nama, saya perlihatkan kepada pemirsa ya. Nah, yaitu Yayasan Pendidikan Biharu Bahri As'ali Fadhailir Rahmah begitu. Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gang Anggur nomor 17. Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Itu kode posnya 65175. Di sini ada KB. Ini bukan keluarga berencana pemirsa, apalagi keluarga besar ya, yaitu kelompok bermain. Kemudian ada Raudhatul Atfal, itu taman kanak-kanak ya. Raudhatul Atfal itu atau Bustanul Atfal, taman kanak-kanak begitu. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, kalau RA tadi setingkat TK. Kemudian ada TPQ, Taman Pendidikan Quran atau Al-Quran. Kemudian ada Madin, ini Madrasah Diniyah. Nah, saya ajak masuk ke dalam. Nah, ini pemirsa sangat tinggi sekali begitu. Nah, jadi kemudian ini pemirsa bisa Anda saksikan. Nun sewu Mas, bapaknya asli pundi? Lampung, Pak. Oh, dari Lampung Pak nggih. Dengan Pak sinten? Ali. Oh, Pak Ali. Dari Kabupaten pundi Pak ngapunten? Metro. Oh, Metro, dari Lampung pemirsa bapaknya ini. Ya, jadi baru pertama Pak ke sini Nun, atau sudah sering sekali? kula teng mriki, Pak. Oh, jaga di sini ngapunten. Ternyata yang jaga di sini pemirsa. Sehat-sehat, Pak. Nah, ini pemirsa. Terus ini karena suci ya. Jadi sandal atau sepatu yang Anda pakai dilepas begitu ya. Nah, dan di toko-toko depan di sana disediakan kresek atau plastik ya pemirsa seperti ini. Nanti sandal atau sepatunya dilepas dimasukkan ke dalam plastik. Jangan ditinggal, kalau ditinggal nanti tidak terjamin keamanannya begitu. Jadi walaupun itu sandal ataupun sepatu pemirsa, tetapi walaupun mungkin harganya juga relatif tidak begitu mahal begitu, alias murah, namun kalau tidak ada juga ini kebutuhan pokok ya pemirsa. Nanti kaki Anda itu bisa tidak pakai alas sehingga nyeker begitu kalau dalam bahasa Jawa, jadi bingung begitu. Nah, jadi memang di sini itu ada pengurus mas pondok, kemudian pengurus masjid, petugas masjid seperti Bapak tadi ya. Saya kira pengunjung, ternyata adalah pengurus atau penjaga daripada Masjid Turen ini ya. Nah, ini pemirsa suasana di bawah lantai 1 di Masjid Turen ini. Nah, seperti ini pemirsa bisa saksikan. Nah,
Nah, kemudian ini ada tulisan apa pemirsa? Ya, di sini. Ya, di sini ada pesarean, kemudian ada masjid. Pesarean itu adalah makam pemirsa. Kemudian kantin, warpin dan seterusnya ya. Warpin ini apa? Warung apa ini ya pemirsa? Nah, oke. Kita lanjutkan. Pemirsa, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah lantai 1 Masjid Turen ya. Ini ada tulisan pesarean. Pesarean itu makam, tapi letaknya bukan di sini pemirsa. Di bawah sana agak jauh makam daripada pendiri pesantren atau masjid ini. Kemudian ada kantin dan ada ruang informasi serta ada halte 1 ya. Termasuk adalah parkiran kendaraan di belakang itu. Baik itu untuk bus, elf, kendaraan besar-besar itu di belakang. Nah, ini suasana di Masjid Turen di lantai 1 pemirsa. Ini ada akuarium begitu. Nah, itu ada ikannya seperti itu pemirsa ya. Nah, besar sekali. Kemudian ini juga saya mohon maaf tidak tahu ikan apa ini. Barangkali pemirsa tahu, silakan tulis di kolom komentar di YouTube ini ya. Luar biasa. Kemudian ini ada tulisannya ini di sini. Ikan toman ini ya. Bentuk tubuh yang mirip dengan ikan gabus. Ikan gabus ini ikan yang seperti gabus pemirsa, empuk begitu ya. Kalau nggak salah alat pernapasannya itu, respirasinya itu disebut dengan labirin ya, labirin begitu ya. Kemudian ada apa ini dan seterusnya ini pemirsa, aligator. Mungkin pemirsa bisa saksikan ini ikan ini jinak ataupun buas, bentuknya seperti ini, luar biasa ini ya, besar-besar sekali ini ya. Artinya selain besar juga sangat indah begitu ya. Warnanya hitam pemirsa ya. Sepertinya usianya sudah sangat banyak sekali begitu. Ini ada yang nempel di kaca ini ya, ada yang nempel di kaca. Ini suasana sekali lagi di lantai 1 pemirsa. Ini ada ruang informasi, musola, tempat wudhu, toilet pria dan wanita. Nah, mohon maaf, ini ruang tengah pemirsa. Saya ajak ke lorong dulu. Nah, ini lorong di lantai 1 Masjid Turen. Mohon maaf, ini masjid pemirsa. Ini yang unik itu apa? Selain bangunannya besar, kemudian berlantai 10, tetapi juga dari sisi arsitek, karena ini dibangun bukan oleh orang yang ahli arsitek yang lulusan perguruan tinggi misalnya, tetapi ini yang membuat unik. Ini arsiteknya sangat rumit sekali, kalau bahasa Jawanya itu bulet. Mungkin kalau arsitek begitu menggambar atau menyusun Masjid Turen ini atau mengulas begitu ya secara ilmu arsitek di perguruan tinggi misalnya di program studi arsitektur, ini akan sangat sulit sekali ya, very difficult, sangat sulit sekali ya, muskilah jidan begitu untuk menggambar ataupun menyusun ini, karena ini memang bisa dikatakan tidak teratur kalau orang tidak paham, namun indah sekali, teratur begitu sesungguhnya. Artinya tidak teratur itu apa ya, irregular ya. Jadi nah ini suasana di belakang pemirsa. Nah seperti itu, ini besar sekali dan memang bangunan ini belum 100% jadi. Artinya apa? Baru beberapa lantai saja, seperti yang saya jelaskan tadi, lantai 1 sampai 8. Kemudian lantai 9, 10 masih dalam proses pengerjaan. Bahkan di sisi-sisi tertentu juga belum selesai begitu. Artinya belum sampai pada tahap finishing. Nah, konon ini masjid saya tidak tahu persis pemirsa munculnya tahun berapa. Namun saya baca itu mulai ada itu tahun 1998 kalau di Indonesia awal reformasi ya, yaitu ketika peralihan begitu, lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia Pak Soeharto begitu kepada Presiden Baharudin Yusuf Habibie B.J. Habibie tahun 1998 awal reformasi. Nah ini suasana tengah begitu pemirsa ya. Nah ini ada tangganya begitu. Artinya seperti yang pemirsa saksikan, lihat masih belum 100% jadi begitu ya, kondisinya seperti ini. Artinya tahap finishing aja belum ini. Terus konon juga pemirsa, konon Syahdan Al-Kisah
masjid ini tidak menerima sumbangan begitu, termasuk dari pemerintah. Sehingga dari sisi, selain dari sisi arsitek yang rumit ini, juga dari sisi pendanaan. Ini masjid sebesar ini yang sekarang menjadi tempat wisata ini dananya dari mana begitu. Artinya ini misteri. Tentu kalau bicara rezeki, kalau di Islam tentu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya nggak akan bahas itu pemirsa, wallahu a'lam. Kalau pemirsa tahu silahkan tulis di kolom komentar begitu. Termasuk barangkali pihak daripada Masjid Turen ini, monggo begitu. Nah, saya ajak ke atas pemirsa melalui tempat ini. Nah, ini seperti suasana gua pemirsa ya. Ada kayak stalaktit, stalagmit begitu. Ruang akuarium sekali lagi seperti ini. Lah ini ikan juga besar-besar. Kalau tadi memanjang ikannya pemirsa, ini apa ini? Semacam besar tapi lebar ya. Kalau tadi hanya panjang. Nah, ini akuarium pemirsa ya. Nah, oke, kita ke atas, kita naik ya. Jadi ini seperti di dalam gua begitu ya. Jadi ada stalaktit, kemudian stalagmit begitu ya. Kalau pemirsa pernah ke gua di Jawa Timur, tentu ada beberapa gua. Ada Gua Lowo misalnya atau Kif ya di Trenggalek. Kemudian ada Gua Akbar di Tuban yang konon menjadi tempat musyawarahnya para wali songo begitu. Kemudian ada Goa Maharani. Goa Maharani yang dekat dengan wisata Bahari Lamongan atau WBL. Kalau dulu disebut dengan Tanjung Kodok. Nah, itu seperti ini suasananya. Ada stalaktit, stalagmit begitu yang merupakan dinding atau atap daripada gua. Nah, ini ada cerita sedikit ketika saya berkunjung ke Gua Akbar. Jadi di situ ada salah satu tempat yang merupakan lokasi atau tulisannya begini, tempat musyawarah wali songo ya ketika menyebarkan agama Islam di Jawa. Kemudian ada kursi terbuat dari kayu, jumlahnya 8. Kemudian saya tanya kepada teman saya, Mas, itu kenapa jumlah kursinya di tempat ini di musyawarah wali songo di Gua Akbar Tuban ini kok 8? Padahal jumlah wali songo itu kan songo 9 begitu. Dia jawab bahwa yang satu berdiri presentasi. Saya pikir masuk akal juga ya. Ya, oke, itu sekedar cerita. Nah, saya ajak naik ke atas ya. Ini kita menuju ke atas pemirsa di Masjid Turen ini ya. Nah, ini tempat wisata ini kalau hari-hari libur begitu sangat ramai sekali dengan pengunjung. Nah, ini ada kompas jalan begitu atau penunjuk arah ya. Ada rute untuk tamu pondok menuju lantai 5 dan seterusnya lantai 4. Nah, ini pemirsa rumit sekali memang. Jadi kalau bicara masjid ini belum 100% jadi iya. Seperti ini baru batu bata. Artinya belum di semen atau belum dilepo begitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ini ada kitab-kitab begitu ya untuk santri pemirsa. Nah, ini pemirsa ada beberapa kursi. Ini kalau pas rame mungkin pengunjung kecapean bisa istirahat di sini pemirsa. Kemudian ini ada kolam ya. Ada kolam ikan ya. Jadi apa ini, kolam ikan atau bukan ini? Mohon maaf kalau saya salah. Oh, ini untuk renang ini. Oh ya. Pemirsa, oke, saya lanjutkan ke atas. Penerangannya memang sangat gelap sekali di sini. Nah, sebagai pemirsa saksikan ada beberapa pengunjung juga walaupun libur, tapi memang jumlahnya tidak begitu banyak. Ya, ada mbak-mbak, ibu-ibu. Dari mana ini, Bu? Oh iya ya, orang Malang sini. Oke. Oh, ngundang legi pemirsa, ngundang manis ya. Jadi ngundang sweet. Kita naik ke atas lewat sini pemirsa. Nah, memang tempatnya ini jalannya juga membingungkan ya pemirsa. Artinya kita bisa confuse di sini itu kalau tidak hafal itu. Tapi kebingungan itu justru adalah keasikan tersendiri. Ya. Nah, ini yang disebut Masjid Turen pemirsa. Ini merupakan apa ini? Tempat sholat ini ya. Di sini. Cuman kalau waktunya sholat ini ditutup, jadi istirahat sementara. Yang di luar menunggu di luar, kalau yang sudah terlanjur di dalam itu tidak boleh keluar dulu.
Begitu, pernah ada yang tanya, loh ini masjid apa bukan Pak, tapi tempat sholatnya mana? Ya ini pemirsa. Nah, tiang-tiangnya seperti ini. Coba pemirsa saksikan ini. Arsitekturnya tentu tidak, mungkin kalau di perkuliahan itu tidak ilmiah begitu. Namun ini ilmiah ini. Nyata sekali, sangat rumit sekali ini. Bahkan mungkin dari sisi selain arsitek ini tukangnya ini. Bagaimana merangkai besi-besi, kemudian apa itu namanya batu bata ataupun semen maupun batako seperti bagaimana pemirsa, tentu sangat rumit sekali. Artinya inilah yang kemudian menjadi keunikan sehingga Masjid Duren ini menjadi tempat wisata, tourism place. Bahkan masuk ke Masjid Duren ini pemirsa itu gratis begitu, majanun. Kalau dalam majanun itu bahasa Arabnya gratis, kalau dalam bahasa Malaysia itu percuma. Ya, berapa biaya masuk ke Masjid Duren? Percuma, gratis. Artinya tidak membayar, hanya parkirnya saja di depan ataupun di belakang, ataupun parkirnya yang menjadi di halaman rumah penduduk misalnya, yang menjadi mata pencaharian selain jualan begitu. Nah, ini ada beduk pemirsa ya. Beduk di Masjid Duren ini begitu. Namanya beduk ini ya. Ini dibuat dari kulit sapi. Nah, ini ada lift begitu. Sebagai selain tangga ada lift begitu untuk naik misalnya ke lantai-lantai selanjutnya begitu. Ke lantai 5, ke lantai 6 dan sampai ke lantai 10 begitu. Nah, ini suasana di lantai berapa saya tidak hafal pemirsa ini. Kalau nggak salah ini lantai 4 ini. Nah, seperti ini suasananya. Ada tempat sholat, ada untuk perempuan linnisa, ada lirrijal untuk laki-laki. Nah, ini ada apa lagi ini. Jadi seperti ini suasananya Masjid Duren pemirsa, sangat luas sekali. Ya. Ini ada papan nama ini. Saya sampaikan kepada pemirsa, saya bacakan ini ya. Nah, ini yaitu ada sepeda motor juga di dalam pemirsa. Ya, ini ya. Nah, pemirsa, saya ajak pemirsa untuk naik ke atas. Nah, ini suasananya pemirsa di Masjid Duren ya. Tempat sholat. Ya, ini ada papan petunjuk toilet pria, kemudian tempat wudhu pria ya. Makanil wudhu lirrijal, tempat wudhu untuk pria. Kemudian di sana ada makanil wudhu linnisa, tempat wudhu untuk laki-laki ya. Nah, sekarang saya ajak naik ke atas. Memang kalau bukan hari libur itu tidak begitu rame, namun bukan tidak ada pengunjung ini pemirsa. Banyak para pengunjung ya, cewek-cewek ini, ibu-ibu, mbak-mbak begitu. Nah, ini saya ajak naik ke atas pemirsa. Nah, kita ke shopping center begitu. Jadi dua hal di sini yang menjadi daya tarik, arsitekturnya ya, termasuk kerumitan ornamen-ornamen. Kemudian yang kedua adalah spekulasi tentang masjid ini. Apakah benar ini, yaitu mitos tadi ya, saya nggak akan mengulang. Ini dibangun oleh manusia biasa atau makhluk halus atau jin, makanya disebut Masjid Tiban ya. Tentu saya sekali lagi tidak akan mengulas hal ini karena terjadi perselisihan. Nah, ini pemirsa kan belum jadi 100% ya, besi-besinya masih nongol begitu, artinya belum finish gitu ya pembangunan masjid ini. Nah, ini kita akan menuju puncak begitu, suasananya seperti ini pemirsa ya. Nah, arealnya sangat luas sekali, saya tidak hafal berapa hektar ya. Nah, ini adalah pusat pertokoan di atas, shopping center, pusat perbelanjaan ya. Kita posisi ada di lantai berapa ini? Lantai 7 kemudian lantai 8 ya. Nah, ini dari samping begitu, yaitu samping sebelah barat, sebelah timurnya sana pemirsa ya. Namanya masjid ini tentu kiblatnya adalah menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Kalau dari Indonesia begini, Asia Tenggara menghadap ke barat ya, ke Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi sana. Nah, kita menuju ke pusat perbelanjaan.
suasananya begini. Jadi ini belum keramik juga lantainya pemirsa. Nah, temboknya juga belum di semen begitu atau dilepo kalau dalam bahasa Jawa. Ini suasana dari atas di bawah tadi. Ya, seperti ini. Ada tempat-tempat duduk ya, semacam apa itu? Gazebo atau apa begitu. Nah, ini sudah menjelang waktu maghrib. Mungkin setelah ini masjid akan ditutup begitu untuk pengunjung. Nah, kita ke atas ya, agak cepat saja pemirsa. Nah, ini ada kolam. Ini hati-hati pemirsa kalau mancat di sini, kakinya itu ini seperti di Benteng Takeshi kalau di MNC TV itu ya, dulu sore-sore itu. Kalau enggak bisa terpreset masuk ke dalam air. Nah, ini ada tulisan apa ini? Harap tenang. Apa itu bahasa Jawa? Sak suwe-suwene di alam kandungan, ijik suwe di alam donyo. Sak suwe-suwene di alam donyo, ijik suwe ning alam kubur atau alam barzah. Sak suwe-suwene di alam kubur atau alam barzah, ijik suwe di alam akhirat. Artinya selama-lamanya di dalam kandungan itu masih lama di alam dunia. Kemudian selama-lamanya atau lama-lamanya di alam dunia masih lama di alam kubur. Selama-lamanya di alam kubur masih lama nanti kita di alam akhirat begitu. Pilihannya hanya dua, ada surga dan neraka. Nah, ini pemirsa, pusat perbelanjaannya seperti yang pemirsa saksikan sekarang. Mohon maaf, ini sudah terdengar kumandang adzan maghrib maksud saya. Ini close ya, artinya tidak terbuka, tertutup begitu. Nah, namun untuk menyelesaikan video ini saya ajak lihat ke dalam pemirsa. Nah, seperti ini ya. Di ini kalau buka ada toko pakaian, kemudian makanan, minuman, snack begitu ya, dan harganya relatif terjangkau alias murah-murah pemirsa. Nah, seperti ini mohon maaf. Jadi setiap waktu sholat tutup. Nanti setelah maghrib itu buka lagi insya Allah, sesuai penuturan petugas. Kita dengarkan kumandang adzan maghrib begitu. Ini suasana di luar. Wassalatu al-fadilah wasyarafa wa darajata aliyah tarfiyah wa ba'athu maqamah. Nah, pemirsa, setiap waktu sholat Masjid Turen ini ditutup ya. Jadi pemirsa yang kesini itu juga bisa mungkin kalau pas buka begitu ya, membeli alat-alat untuk ibadah pemirsa. Ada kopiah hitam, kopiah putih untuk laki-laki, kopiah bundar dan seterusnya dengan berbagai motif begitu. Busana-busana muslim, kemudian juga busana santai, batik, kaos, celana ya. Kemudian juga lafat-lafat misalnya di sini untuk hiasan dinding di rumah pemirsa, apakah itu Yasin, ayat kursi misalnya dan lain-lain. Kemudian lafat-lafat yang lain misalnya surat Waqiah dan seterusnya itu ada di sini pemirsa dengan harga yang relatif terjangkau begitu. Nah, ini kalau sudah adzan begini pemirsa, kita bisa sholat di sini atau nanti bertahan dulu begitu ya. Karena kita yang sudah terlanjur di dalam tidak boleh keluar dulu. Nanti kalau sudah selesai sholat baru diperkenalkan untuk keluar. Sama dengan yang di dalam.
itu juga tidak diperkenankan untuk masuk. Nah, ini kios-kios yang sudah tutup begitu ya, karena memang sepi begitu. Penjualnya juga memilih untuk tidak buka karena pengunjungnya mungkin sudah tidak ada. Bahkan kalau tidak hari libur itu bukanya, toko-toko ini tidak semua buka. Tapi ketika hari libur ramai begitu, hampir buka semua pemirsa. Nah, kita menuju ke lantai paling atas, yaitu lantai 10 pemirsa, di Masjid Turen ini. Ini tiang yang saya maksud pemirsa, untuk pengibaran bendera merah putih raksasa. Ya, ini adalah posisi paling puncak di Masjid Turen ini pemirsa ya, yang lokasinya di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kalau dari Malang Kota atau Kota Malang, perjalanan ke sini kira-kira ya berapa ya? 45 menit atau sampai dengan 1 jam lah kira-kira begitu. Kecuali kalau macet di Malang Kota. Kalau di Malang Kabupaten saya kira lalu lintasnya lancar. Nah, ini pemirsa, kita di posisi lantai 10 di Masjid Turen. Ini di tiang yang setiap tanggal 17 Agustus dikibarkan bendera raksasa di sini, bendera merah putih raksasa. Artinya sangat besar sekali. Panjang kali lebarnya saya tidak hafal persis, pokoknya besar sekali lah ya. Ini kubah di atas ini pemirsa ya, seperti ini. Kemudian ada tanaman pot, kemudian ada tiang-tiang dengan besi yang menjulur begitu. Artinya memang belum selesai pembangunan masjid ini, belum finish begitu ya. Karena juga masjid ini yang tadi saya sampaikan tidak menerima sumbangan baik dari perorangan, swasta, pemerintah. Dananya dari mana? Allahu a'lam. Yang tahu adalah pihak Masjid Turen sendiri. Itu yang kemudian menjadi spekulasi dan keunikan dari masjid ini. Kemudian lafat-lafatnya, ornamennya, pemirsa bayangkan aja ini bagaimana cara membuatnya itu. Kemudian arsiteknya juga sangat rumit sekali. Nah, di atas ini ada kebun bunga ya sepertinya. Nah, ada Zahra Garden. Zahra itu apa? Kebun mawar ya. Garden itu kan kebun pemirsa ya, atau taman ya, bustan atau raudhah, taman. Nah, jadi kita di posisi paling atas pemirsa di Masjid Turen ini. Nah, barangkali video ini saya akhiri di sini pemirsa. Bagi Anda yang barangkali belum pernah berkunjung ke Masjid Turen ini, monggo ya. Bagi Anda yang lewat di Malang begitu, khususnya di Kabupaten Malang, silakan mampir di Masjid Turen ini. Banyak akses menuju ke Turen ini. Kalau Anda berada di Malang Kota, Anda bisa lewat ke arah kemudian Bulu Lawang, kemudian masuk Turen ya, atau dari arah Wajak misalnya. Kemudian kalau dari arah Kepanjen itu harus lewat ke Gondang Legi baru masuk Turen ini begitu. Dan seterusnya, kalau dari arah Poncokusumo, Tumpang misalnya Pakis itu dari arah Wajak ya. Artinya lokasinya juga sekarang canggih, ada Google Maps sehingga tidak sulit untuk mencari lokasi Masjid Turen ini. Nah, saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, barangkali pemirsa yang sudah tahu video ini ya monggo di skip begitu ya. Tapi yang belum, mudah-mudahan ini menjadi hiburan, menjadi informasi kepada pemirsa begitu. Kurang lebihnya tentu karena memang waktunya yang singkat, kemudian juga sepi begitu ya. Saya mohon maaf kepada pemirsa, barangkali dalam video ini ada ketidaksempurnaan begitu. Kalau di peribahasa itu tiada gading yang tak retak. Gading itu yang ada di gajah itu pemirsa, itu mesti ada retaknya itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu onok merapake. Jadi tidak ada yang sempurna. Manusia juga tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu ibarat dua sisi mata uang. Nah, seyogianya kita mensyukuri kelebihan yang ada itu dengan memaafkan atau memaklumi setiap kekurangan, termasuk kekurangan video saya tentang Masjid Turen ini. Ya, tempatnya bagus, kemudian indah, kemudian bisa menjadi referensi liburan Anda. Sekian dari saya, Muhammad Lutfi Khairuddin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.